Pak Yusuf pasti akan menolaknya. Kenapa? Karena Pak Yusuf sudah mempunyai pilihan laki-laki yang lain. Lulusan pesantren, ya walaupun gak lama sih. Tapi itu cukup lumayan di mata Pak Yusuf. Anak Mas Bima. Mungkin Pak Yusuf setujunya Dek Biba dengan Bang Faang kali. Yang udah jelas anak pesantren. Bagus untuk jadi imam nantinya. Kalau soal gagah nih ya, emang gagahan Bima. Tapi kalau soal dewasa, ya Bang Faang sih. Itu. Justru itu. Kalau dalam pernikahan itu yang mesti dinomorsatukan adalah kedewasaan, akhlak. Gimana nanti cara seorang imam itu akan membawa keluarganya menuju syurga. Kalau fisik itu kan sifatnya sesaat. Tapi akhlak semakin lama akan semakin matang, Dek. Sari senang Kang, udah bisa sholat di musola lagi. Iya Neng, sama. Mudah-mudahan Neng ya kayak gini terus. Rohmat sama Koreng gak bakalan muncul lagi ke sini. Pasar juga jadi tenang. Longo. Harus lebih waspada nah. Untung bilang kalau sampai Rohmat datang kembali ke pasar ini, dia bisa bikin kacau nah. Lebih parah. Iya, selalu waspada. Neng ya. Kang, Bang, saya Ya. permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan nganterin Neng ya. Udah, itu. Sepertinya Dek Habibah itu betul-betul memikirkan omongan Ana nih. Terus. Belum ada terus. Baru sampai di situ. Irman, coba deh. Anda itu belajar dari seorang anak. Belajar melihat peluang. Ya. Lo juga belajar bareng. Ya. Anda tunggu sini ya. Yon. Lo juga tunggu sini. Kalau Anda bilang satu tunggu sini, dua-duanya tunggu sini. Assalamualaikum. Siap, Wah. Waalaikumsalam. Debiba kegerakan. Iya Bang Ismat. Ya udah, nanti saya akan bikinin kipas bulu untuk Debiba. Saya denger loh. Saya juga mau. Bu Ani mau? Mau lah. Ya Bu Ani, tapi saya bikinin untuk Debibah dulu ya. Kasih. Assalamualaikum Debibah. Waalaikumsalam. Anak mau bicara sama Antum soal Dek Habibah. Mau bicara apa ya Ustadz? Sebaiknya kita jangan bicara di sini. Kita bicara saja di luar. Boleh. Wan, kamu ikut. Kita ikut ya Wan, Ana ikut. Antum berdua tidak usah ikut. Di sini saja. Ini pembicaraan untuk manusia-manusia tingkat elit. Sana. Ya Bu. Enggak, sana saja. Oh ya. Wah.
Lu kenapa, Dik? Dari tadi bolak-balik wudhu mulu. Sholat kagak selesai-selesai. Ai kentut, Bang. Ya elah. Bang, boleh kagak sih sholat sambil nahan kentut? Mana gua tahu. Ntar malam aja lu nanya sama Bang Apoy. Iya. Yaudah kalau gitu aja sholat dulu ya. Allahu Akbar. Kalau antum ingin mengutarakan perasaan hati antum kepada Habibah terhadap Pak Yusuf, ya langsung saja. Tapi ana yakin Pak Yusuf pasti akan menolaknya. Kenapa? Karena Pak Yusuf sudah mempunyai pilihan laki-laki yang lain. Lulusan pesantren, ya walaupun gak lama sih. Tapi itu cukup lumayan di mata Pak Yusuf. Anda tahu betul Pak Yusuf, Mas Bima. Adatnya keras, kemauannya keras. Kalau beliau bilang tidak akan berubah. Kalau beliau tidak merestui, itu tidak akan berubah. Lebih baik antum cari calon yang lain. Insya Allah anak akan bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sembunyiin apa itu? Nggak ada apa-apa. Ada perlu apa kesini? Ayo pulang. Duluan aja jatuh. Ya sudah toh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Ali rapi sekali. Itu rambut apa jalan tol? Matt, mau ngomong, itu ada pesanan lo bikin gituan? Enggak. Bagus tuh kipasnya. Mau dijual? Iya, Matt. Enggak. Nah terus, ngapain Ali taruh di situ, Is? Ismet. Suka-suka beta. Itu mau panggil Is ke, mau lamet ke. Mau beta. Assalamualaikum. Jaga tuh jalan tol. Waalaikumsalam. Sirik. Iya, kalau waktunya masih panjang nih, makruh hukumnya. Kalau kita nahan buang air kecil, buang air gede, sama nahan buang angin. Pernah ngerasain kan? Aduh, mau buang angin nih. Aduh, kebelet nih. Makruh. Jangan sholat dulu. Mendingan buang air itu tuh beban. Minggir. Minggir. Nah, gitu dulu. Wudhu lagi, sholat deh. Makruh ya hukumnya. Bang, makruh itu apa ya, Bang? Makruh itu kalau secara bahasanya kagak didemen, kagak disukain, dibenci. Haram mah kagak, cuman itu aja. Makanya gua harap hilangin dulu tuh yang bikin makruh. Yes.